Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Ibu berharap semuanya baik-baik saja. Anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar pelajaran agama Katolik. Nah, anak-anak ibu, judul materi kita pada pagi hari ini adalah bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Anak-anak ibu, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa. Di mana berdoa itu sebagai ungkapan terima kasih kita sama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kita pada hari ini untuk kembali berkumpul bersama keluarga kita, bersama kedua orang tua kita, bersama kakak adik kita. Nah, hari ini juga kita bersyukur sama Tuhan karena kita kembali dapat belajar walaupun secara online. Nah, anak-anak ibu, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk berkat dan rahmat-Mu bagi yang sedang berkumpul di sini. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami semakin memahami diri kami sebagai laki-laki atau perempuan. Semoga kami selalu bersyukur kepadamu, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selanjutnya, anak-anak ibu, mengapa kita perlu belajar tema kita pada pagi hari ini, bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki? Alasannya kita belajar tema ini, pertama, kita harus memahami keunikan diri kita sebagai anugerah yang patut disyukuri. Poin yang kedua adalah mensyukuri keunikan diri sebagai anugerah Allah. Jadi apapun dalam diri kita sudah lahir ke dunia, Tuhan memberikan semua ada pada diri kita harus selalu bersyukur. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah saya bahagia sebagai laki-laki atau perempuan? Nah, anak-anak ibu, pertanyaan ini tertuju pada diri kita masing-masing. Jadi kita terlahir ke dunia itu sudah kita ditentukan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, kita merasa bangga terlahir sebagai laki-laki, dan kita juga merasa bangga terlahir sebagai perempuan. Karena sebagai laki-laki kita juga memiliki kelebihan, dan sebagai perempuan kita juga memiliki kelebihan. Dan untuk mengembangkan kelebihan dalam hidup kita sehari-hari, misalnya dengan cara kita selalu belajar, menjaga diri kita sebaik mungkin, kita saling menghormati sesama baik laki-laki ataupun perempuan, kita saling mendukung satu sama lain, dan seterusnya. Jadi anak-anak ibu, kita terlahir ke dunia itu sudah ditentukan Tuhan. Kamu terlahir sebagai laki-laki dan kamu terlahir sebagai perempuan. Apapun jenis kelamin kita terlahir ke dunia, kita harus selalu bersyukur. Karena di dalam diri kita, baik laki-laki ataupun perempuan, Tuhan sudah memberikan kelebihannya masing-masing. Selanjutnya, nah ini dari penjelasan ibu, ini adalah rangkuman yang sebentar akan kalian catat. Jadi dari judul materi hari ini adalah rangkuman yang akan kalian catat di buku catatan kalian. Selanjutnya, mari kita membaca kitab suci. Mari kalian membuka di kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28. Nah, kitab Kejadian ini ada di kitab suci Perjanjian Lama. Mari kita membaca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, anak-anak ibu, sekarang mari kalian mengamati gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, ini
Ada 4 gambar yang ditampilkan, di mana kita terlahir di dunia itu sudah ditentukan dengan keunikan masing-masing. Dari bentuk tubuh kita, warna rambut kita, bentuk muka kita, bahkan ada saudara-saudara kita yang lahir ke dunia dengan keterbatasan fisik. Nah, anak-anak ibu, ada pepatah kuno mengatakan, buruk muka cermin dibelah. Artinya, orang yang tidak mau menerima kenyataan dirinya dan melakukan hal yang tidak patut. Hal ini merupakan tindakan yang negatif, yang sifatnya sangat tidak baik, karena dilandasi oleh rasa benci, iri hati, dan tidak menerima diri apa adanya. Sebaliknya, ada pula tindakan yang positif, yaitu kita harus selalu berusaha melakukan hal-hal yang baik untuk mengembangkan diri kita, terutama dalam hal mendengarkan kritikan orang lain. Ketidakpuasan manusia dapat disebabkan dari cara menilai diri sendiri. Nah, anak-anak ibu, terkadang kita itu tidak bisa menerima diri kita. Tuhan sudah memberikan diri kita yang sempurna mungkin. Kadang orang tidak merasa bersyukur dengan dirinya yang Tuhan sudah berikan sesempurna mungkin. Ada yang bahkan melakukan operasi, merubah jenis kelamin, yang laki-laki berubah menjadi perempuan. Itu sudah dosa. Artinya dia tidak menerima dirinya sebagai seorang laki-laki. Nah, jika kita tidak bisa menerima diri kita dan merubah, itu sudah kategori dosa. Artinya kita sudah melawan kehendak Tuhan. Kita sudah menolak pemberian yang Tuhan sudah berikan pada diri kita. Nah, anak-anak ibu jelaskan tadi bahwa setiap diri kita, baik laki-laki ataupun perempuan, baik saudara-saudara kita yang lahir ke dunia dengan keterbatasan fisik, tetapi Tuhan memberikan kita kelebihan dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya, mari kalian mengamati gambar yang ada pada layar. Ada 4 gambar yang ditampilkan. Anak-anak ibu, di kitab Kejadian tadi bab 1 ayat 26-28 menceritakan bagaimana manusia pertama laki-laki yaitu Adam dan manusia kedua yaitu Hawa diciptakan dan ditempatkan di Taman Firdaus atau Taman Eden. Nah, keduanya itu diciptakan begitu indah dan menakjubkan. Nah, ada di kitab Mazmur di bab 139 berbunyi, aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Artinya bahwa kita diciptakan untuk menjadi luar biasa. Nah, setiap diri kita diciptakan berbeda. Ya, kamu berbeda dengan saudaramu di rumah. Kamu juga berbeda dengan temanmu. Namun kita semua diberikan tujuan yang sama, yaitu menjadi luar biasa sesuai bidang kita. Kita diciptakan untuk mencapai tujuan kita, dan pastinya akan tercapai bila kita menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, anak-anak ibu, sudah dijelaskan bahwa diri kita dengan orang lain itu berbeda. Diri kita dengan saudara kita itu berbeda. Nah, walaupun kita terdapat keunikan yang beragam, tetapi tujuannya itu kita sama. Nah, untuk mensyukuri diri kita diminta sama Tuhan untuk selalu menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita menghormati, kita mensyukuri diri kita apa adanya, dan kita juga menjaga diri kita. Dengan cara apa kita mensyukuri, menjaga pemberian Tuhan? 1. Menjaga pemberian Tuhan, kita mensyukuri diri kita, menerima diri kita, dan merawat diri kita. Yang kedua, kita harus juga menghormati orang lain, ya, menghormati orang lain, menolong orang lain yang membutuhkan bantuan kita dari kelebihan-kelebihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, dari gambar di depan ini memberikan contoh kepada kita bahwa jika kita mempunyai kelebihan, ya, jika teman kita membutuhkan bantuan dan orang tua membutuhkan kita bantuan, maka kita harus selalu siap untuk selalu membantu.
Nah, membantu teman kita atau saudara kita atau orang lain itu tanpa kita melihat apakah saya kenal dia atau saya tidak kenal dia. Jadi kita membantu orang lain itu tanpa kita memilah-milah. Selanjutnya ada tugas yang kedua. Nah, tugas yang pertama tadi merupakan catatan juga yang akan kalian catat di buku rangkuman. Yang tugas kedua ini merupakan tugas yang sama, yaitu mencatat rangkuman di buku catatan agama kalian. Nah, anak-anak Ibu, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih dan semangat mengerjakan tugas. Kita akan kembali bertemu di materi yang selanjutnya.